Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke ya, saya mulai aja. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur Alhamdulillah ya, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti mata kuliah akuntansi lanjutan secara daring ya. Sebelum saya mulai untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang teknik konsolidasi, ada yang ditanyakan untuk materi yang lainnya sebelum-sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan, baik tugas terstruktur, tugas mandiri, atau dari bahan ajarnya? Silahkan kalau ingin mau ditanyakan. Nah, ya ada problem? Maaf, Oke, Bu. ya. Yang untuk tugas mandiri itu kan kalau soalnya kita lihat memang masih sederhana ya, Bu. Tapi masih belum yakin gitu kalau dibahas, boleh nggak, Bu? Boleh. Yang mandiri yang mana yang dibahas? Mandiri yang soal E3.8. Bentar ya, saya bawa bukunya. Bukunya di mana ya? Oh, ini dia. Saya memang sengaja yang sederhana ya, karena nanti yang soal yang agak rumit di labnya gitu ya. Kalau labnya juga sederhana ya rezeki ya. Chapter 3.8. 3.8 ya. P3.8, ada yang punya Excel-nya enggak? Jadi saya nanti hanya melihat Excel-nya aja gitu. Silahkan di share screen kalau ada, nggak apa-apa. Nanti kalau salah juga kita perbaiki, saya perbaiki. Karena untuk menjelaskan hanya ngobrol gini kan agak susah juga ya, harus ada Excel-nya. Ada yang punya Excel-nya enggak? Atau hasil pekerjaannya? Saya bikin sih, Bu, Ya, sebentar. nggak apa-apa. Ya. Saya sambil menunggu Reni, saya bacakan dulu soalnya. Pop Corporation mengakuisisi 80% kepemilikannya Sun Corporation pada tanggal 2 Januari tahun 2016 dengan harga 1.400.000. Pada tanggal tersebut, saham dan return earning dari dua perusahaan itu adalah sebagai berikut. Oke, capital stock sama return earning. Aset dan liability miliknya Sun itu dinyatakan dalam fair value-nya sama dengan book value-nya. Ketika POP mengakuisisi 80% kepemilikannya.
POP menggunakan metode ekuitas. Kemudian net income dan dividen pada tahun berikutnya adalah demikian. Net income, dividen declare, dan dividen payable. Oke, sekarang hitunglah jumlah yang akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi neracanya. Oke, ya, gimana? Ini udah kelihatan belum? Udah. Siap. Ya. 3.600. Ya, ini kan ya benar kan, yang dalam balance sheet adalah yang sesuai dengan POP-nya. 3.600 dapat dari mana itu? Ini saldo capital stock-nya POP. Ya. Jadi di sini ini tanggal 2 Januari 2016 ya Bu, saya bikinnya masukin saldo awal POP sama SAN-nya. Jadi ini karena yang diketahui hanya capital stock sama return earnings, masing-masing ditulis saldo awalnya. Yang posisi POP 3.600 dan 1.600. Terus yang posisinya SAN itu 1.000 dan 200. Oke. Ya. Sekarang yang Anda harus tahu dulu. Itu akuisisinya tanggal berapa? Tanggal 2 kan? Tanggal 2. Oke. Kemudian yang ditanya itu konsolidasi balance sheet per tanggal berapa? Tanggal 31 Desember. Nah, berarti kan ada perubahan. Iya. Jadi kalau ini cuma cara saya ngerjain aja sih Bu. Jadi yang untuk Januari 2 ini saya masukin investasi atau akuisisinya yang waktu tanggal akuisisi. Maksudnya masukin nilai investasinya dan menghitung goodwill yang muncul. Sama interest. Iya. Ya, jadi 350 kan dari 1.400 dibagi 80% kalikan 20% kan ya? Iya. 350. Ya. Kemudian yang tanggal 31 Desember. Yang tanggal 31. Ya, betul. 31 Desember itu yang jadi laporan konsolidasi itu kalau sepaham saya menjumlahkan semua aset dan liability antara perusahaan parent sama subsidiary-nya ya Bu. Iya, betul. Tapi mengecualikan atau mengeliminasi nilai investasinya dan semua transaksi yang berkaitan dengan si subsum. Rekeningnya POP kan 1.840 ya. Nah, 1.840 dapat dari mana? Itu return earning-nya dari return earning awal 1.600. Kemudian di 31 Desember itu kan POP punya net income 600.000. Iya, betul. Kemudian ada dividen yang dideklarasi 360. Jadi dikurangkan. Oke, kemudian pendapatan investasinya? Pendapatan investasinya itu dari total investasi awal 1.400 ditambahkan dengan investment income yaitu 80% sahamnya karena kepemilikannya kan 80% dikalikan dengan net income-nya Sun Corporation 180 dikurangi dengan dividen yang dideklarasi 80% kali 100. Bentar, ada perhitungannya enggak? 1.840 itu. Oh, yang dapat 1.840. Kalau ya, itu return earning ya, Bu? Hanya begini aja sih, Bu, saya hitung. Entar. Oh, ini belum.
ini. Yang inflasi. Oh ini. Ini yang nomor 3 itu ya? Iya. 1.600 ditambah 600 dikurangi 360. Oh, kan ada pendapatan investasi, income-nya. Income-nya kan berarti dari 80% pada saat dia menerima dividen kan jurnalnya kas pada investasi ya. Kas mengurangi investasi. Kemudian pada saat menerima pembagian net income, berarti jurnalnya kan investasi pada pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasinya berapa berarti? Pendapatan investasinya 80% dikali net income. 80% kalikan 180 ya? Iya. Nah, itu kamu taruh di mana itu? Itu saya taruh di perhitungan investasinya, Bu. Perhitungan investasinya. Ya. Pendapatannya ITPOP nggak dapat. Sorry, 1464 dari mana? 1464 sekarang. 1464, perhitungannya mana? Ini nggak saya tulis, Bu. Oh, bentar. Investasinya tadi kan 1.400.000. Ya. Kemudian ditambah 80%. 80%, nah itu dia. 1.400 ditambah 80% dikurangi 80/100. Oke. 1464. 1464 kamu habiskan kemana aja? 14. Ini kan karena di aset, jadinya dia langsung dievaluasi ya, Bu. Di sisi kredit. Untuk debitnya itu, apa namanya? Kita mengevaluasi capital sama return earning-nya Sun. Dividen receivable POP 40 dapat dari mana kamu? Dividen receivable. Dividen receivable POP 40 ya, itu. Ini asumsi saya aja sih, Bu. Jadi di Desember 31 itu kan Sun punya dividen payable saldo 50. Nah, untuk di nanti laporan consolidation balance sheet akhir, itu kan memang akan dijumlahkan dividen payable POP dan Sun, tapi dihilangkan porsi dividen payable-nya si parent company. Bentar. Berarti yang receivable itu kan POP yang belum kebayar ya? Ya, POP yang belum bayar itu berapa? Dividennya yang POP yang belum kebayar? 80% dikali 50. Enggak. Receivable itu berarti kan, iya sih, receivable itu berarti penyiasan ya? Iya. Berarti kan 100 dikurangi 50. Ya enggak? Iya. 100 dikurangi 50, 50 kalikan 80%. Ya benar, 40. Oke, benar. Kemudian other asetnya nggak masalah ya? Enggak, ini cuma pembalance saja. Kemudian investasinya udah benar 1464. Saya ragu-ragunya yang ini. Kalau dividen payable ya 180, yang ini 50 benar. Kemudian ini yang saya ragu-ragu. Karena kamu tidak memasukkan pendapatan investasi. Coba ini. Yang ini. returnnya ya. Ya. Kamu pendapatan investasinya nggak ada ini. Harus ada. Jadi itu juga yang saya bingung, Bu. Jadi return earning itu kalau saya lihat contohnya, perhitungannya tuh kayak kita return earning awal ditambahkan dengan net income, proporsional return earning-nya si Sun ini.
Itu namanya pendapatan investasi. Benar. Oh ya, tapi saya bingung hitungnya maksudnya gimana, Bu? Berarti ditambahin itu. Yang ini. Ditambahin di sana. Jadi yang ini. Jadi si return earning POP akhir Desember itu ditambah lagi dengan return earning-nya Sun yang 80%. 80%. Return earning Sun akhir ya, Bu? Jadi yang 280. 3.000. Iya. Soalnya investasinya kan udah meningkat kamu kan. Investasinya kan udah kamu tambahkan pendapatan investasi. Berarti ini juga harus ada. Begitu. Yang ini mungkin ada asetnya kan diambilkan dari kasnya dividen. Kasnya kan juga meningkat ini. Jadi ini pembalance aja ya, Bu, berarti? Iya, gitu. Sekarang yang disebut capital stock-nya berapa? Berarti capital stock-nya POP 3.600 ditambah 2064. Goodwill-nya berapa? Goodwill-nya kan nggak perlu diamortisasi. Berarti goodwill-nya tetap di awal. Di awalnya berapa? Di awalnya kalau 550 ya 550 ya. Awalnya berapa? Kemudian konsolidasi return earning. Konsolidasi, dibedakan ya, berarti capital stock-nya 3.600, return earning-nya 2064. Non-controlling interest-nya, mungkin yang ini harus kamu perbaiki juga ini. Iya, yang ini saya juga bingung, Bu. Ya. Non-controlling-nya. Non-controlling-nya kan 366 ini kan awal ya. Coba lihat yang awal. Non-controlling awal itu 350. 350, ini dia, 350. Kenapa kok bisa jadi ini? Jadi kalau saya perhitungan non-controlling 31 Desember itu disesuaikan lagi dengan net asset Sun 31 Desember. Jadi 20% dari total net asset Sun 31 Desember. Terus kalau saya lihat contoh-contoh video gitu tuh, dia memperhitungkan partial goodwill-nya juga, Bu. Jadi nggak perlu. Bentar. Sekarang kan 1464 ya ini ya. Ini kan 1464 ya kan? Kamu langsung aja 1464 dibagi 80% berapa? 1464 dibagi 80%. Udah? Nah, itu dikalikan 20%. 1830 kalikan 20%. Nol. Kok bisa nol? 366. 366, Bu. 366. Iya benar berarti. Daripada kamu repot-repot ngitung kayak gitu, langsung aja 1464 bagikan 80% kalikan 20%. Beres sudah. Oh iya, jadi ini itu 100%-nya, 20%-nya dari 100% total investasi akhir. 1464 investasi pada Sun, 1464 itu kan cuma 80%-nya. Berarti 100%-nya berapa? Nah, kalikan dengan 20%. Udah jadi minority interest. Ya, tapi waktu saya lihat video itu mereka menghitungnya ada partial dividend gitu. Jadi kalau yang waktu investasi itu kan goodwill yang kita catat ini goodwill full ya, Bu. 100% dari total nilainya. Yang di dalam konsolidasi kan full semua. Iya, betul. Nah, gitu.
Oke, sip, bagus. Jadi kalau misalkan kalau dari sini kan kalau dilihat misalkan yang ini ada asetnya saldonya cuma pembalance itu kan jadi belum balance gitu ya Bu. Berarti Ya. acuannya itu saldo liability sama equity aja. Yang Karena yang diminta kan ada nggak diminta bikin neraca tidak diminta bikin kertas kerja kan? Iya, betul. Anda kan cuma diminta berapa gitu aja. Ya nggak, ya. Iya. Kertas kerja kan hanya untuk membuat Anda ini aja lebih mudah kan. Nggak apa-apa nggak balance. Tapi yang jelas pertanyaan tadi, bentar, ulang lagi. Pertanyaannya tadi yang Mbak Ati capital talks-nya 3.600, goodwill-nya 550, konsolidasi return earning 2064, non controlling interest-nya 366. Berarti dividen payable-nya 190 ya. 190 dari mana? 180 tambah 10 ya, oke. Yang 40 karena sudah dihapus ya. Yang 10 kan controlling interest, non controlling interest. Ya benar Reni. Halo. Halo, apakah saya macet? Apakah Reni yang macet? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah? Gimana? Oke semua? Kalau sudah, saya lanjutkan yang chapter ini. Nah, udah kelihatan? Udah Bu. Udah Bu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik konsolidasi. Ini persis sama dengan chapter 3 yang kemarin, tapi ini ditambah dengan cara membuat konsolidasi income statement. Ya. Kita mulai saja, yaitu kertas kerja konsolidasi pada tahun akuisisi ya dengan metode ekuitas. Contohnya langsung, Pop Corporation membayar 176.000 atas kepemilikan Sun Corporation sebesar 80% pada tanggal 1 Januari. Ketika ekuitas Sun Corporation terdiri dari 120.000 modal saham dan 60.000 return earning. Nah, implied fair value-nya Sun berarti kan 176.000 dibagi 80%, 220. Nah, eksesnya adalah 40. Berarti 40 dapat dari mana? Eksesnya ini. Itu Bu ya 220 dikurang 120 sama dikurang 60 Bu ya? Ya, 120 ditambah 60 kan 180. Ya. 180 dikurangi 220. Ya, itu sama dengan ekses, ya. Ekses ini diakui sebagai paten dan paten ini akan diamortisasi selama 10 tahun. Kemudian
income dan dividen untuk SAN tahun 16 dan 17. Ya, sekarang kita lihat yang tahun 16 dulu. Tahun 16 yaitu kita bikin laporan konsolidasi per 31 Desember 2016 ya. Revenue-nya POP dan SAN tinggal ditambah. Nah, income dari SAN. Income dari SAN ini dapat dari mana? 36,8. Berarti income dari SAN-nya adalah dari net income-nya SAN 50.000. 50.000 dikalikan 80%, kemudian dikurangi dengan 3.200. 3.200 itu dapat dari mana? Yaitu dari 40.000 dibagi patennya tadi yang merupakan ekses, dibagi 10 kalikan 80%. Nah, sampai di sini ngerti nggak 36.800 dapat dari mana? Udah beres? Nah, kalau beres, sekarang kita masukkan non-controlling interest share di sini. Non-controlling interest share. Nah, ya. Nah, sekarang non-controlling interest share kita melihat ini ada 9,2. 9,2 ini dapat dari mana? Nah, sekarang kita lihat di sini dapatnya angkanya 46.000 kalikan 20%. 46.000 itu dapat dari mana? Nah, 46.000 itu adalah dari sini. 46.000. Oke. Bentar. 46.000 Anda bagi dulu. 36,8 dibagi 80%. Berapa itu? 36,8 dibagi 80%. Ya. Bu. Ya, berarti Anda carinya berapa persen non-controlling interest, Anda lihat ini dulu. Anda lihat income dari SAN ini, supaya mudah ya, income dari SAN 36,8, ini adalah income yang untuk 80%. Berarti 100%-nya berapa? 100%-nya 46.000. 46.000 kalikan dengan 20%, 9,2. Nah, non-controlling interest ini adalah sebagai pengurang untuk mendapatkan income, net income-nya. Ya. Net income untuk controlling interest. Nah, sekarang kita lihat yang expense itu hanya disesuaikan atau adanya amortisasi atas paten. Keluar angka 136,8. Di mana controlling net income untuk controlling interest sama dengan net income dari parent. Begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. yang expand D ada 4, Bu. 4 itu dari mana ya, Bu? 4 itu adalah amortisasi paten. Ekses tadi kan diakui sebagai paten. Ya. Dan paten kan harus diamortisasi. Berarti kalau expense-nya POP tambah SAN saja kan masih kurang. Ya. Ada paten. Patennya diamortisasi 4. Sehingga expense-nya harus ditambah 4. Kalau perhitungannya, Bu, izin, maaf. Yang D ya. Nah, Ya. D seperti ini. Patennya tadi ini. Dapat dari sini. Nih. 4.000 dibagi 10. Iya, 4.000, Bu, betul. Ya. 40.000 ekses ini kan dari sini. Ekses dianggap sebagai paten. Eksesnya dapat dari mana? 120. 2 kali ini.
220. 220 dikurang 120 sama 60 ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang yang return earning statement. Return earning statement berarti Anda sudah tahu return earning Sun-nya harus dihapus. Hanya yang masuk 10 ini. Ya. 10 Anda tambahkan net income controlling interest. Masukkan sini. Cret. Sini ya. Oke. Nah, kemudian Anda abaikan ini. 2 ini. Anda jangan bingung. Anda masukkan dari sini aja, dari atas sini masuk. Cret, masukkan sini. Ya. Kemudian dividen. Dividen ini 30. 30 dapat dari mana? 30 itu adalah dividennya. Dividennya ini. Nah, dividen itu yang 24.000 adalah miliknya POP, dihapus 24. Yang 6 adalah miliknya minority interest, dihapus juga 60. Jadi keluar hanya 60 saja. Bentar. Jadi punyanya Rani tadi dividennya berapa ya? Oh, tadi kan dividen payable. Oke, maaf. Yang tadi Reni kan dividen payable, ya. Oke, sekarang berarti dividen yang keluar adalah dividennya miliknya parent saja. 136,8 dikurangi 60, 86,8. Begitu. Ya. Nah, ini return earning-nya POP 10. Nah, ini kan hanya itu aja ya. Nah, oke. Dari soalnya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Kemudian untuk investasi. Investasi pada Sun sebesar 188,8. Nah, ini dapat dari mana? Yaitu kita masuk di sini. Investasi awalnya adalah 176. Kemudian 176, ini kan 176 ditambah income dari Sun-nya 36.800. Kemudian dikurangi dividen 24.000. Ya, 176 awal ditambah income dari Sun 3.600 dikurangi 24.000. 24.000 dari 30%, 30.000 kalikan 80%. Ya, ketemu 188. Nah, caranya menghapus, Anda lihat di jurnal eliminasinya di sini. Eliminasi. Ini yang pertama. Ini kan, yang pertama dulu. Ya, investasi pada Sun-nya habis untuk saldo awalnya 176. Kemudian return earning sama capital stock-nya Sun dihapus. Dihapus, keluar yang unamortized, excess ya. Adanya excess 40.000. 40.000 Anda karena excess ini sudah tahu dari paten, Anda masukkan saja ini paten. 40.000, sisanya adalah non-controlling interest. Nah, yang kedua adalah mengeliminasi yang pendapatan investasi, pendapatan dari Sun. Nah, investasinya berapa? Penambahan investasinya berapa? Nah, penambahan investasi ini yang harus dihapus. Yaitu menghapusnya dari income dari Sun. Income dari Sun tadi berapa? Yaitu 36.800. Dieliminasi dengan dividennya. Dividennya yaitu dari Sun 24.000, sisanya adalah investasi dari Sun.
Begitu. Jadi itu sama yang C adalah untuk menghapus akun investasi. Setelah itu ini dihapus, kemudian paten. Paten kan dimunculkan 40 dari C tadi. Nih, paten 40, kemudian diamortisasi 4. Tadi di sini kan 4. Ya. Kemudian di bawah di sini juga 4 di sini. Sehingga patennya hanya tinggal 36. Ya. Kemudian bagian non-controlling interest. Non-controlling interest adalah 220, ini kan non-controlling interest awal 44, kemudian ini 3,2 asalnya adalah dari 3,2 dari B ini kan. Non-controlling interest share-nya 9,2 dari sini, dari 46.000 dikalikan 20%. Kemudian dividennya dilawankan dengan dividen dan non-controlling interest. Gimana? Pusing? Nah, saya tunggu dulu. Anda pelajari dulu ini. Anda lihat dulu, Anda pelajari. Kalau masih nggak ngerti, silahkan. Nanti saya ulangi lagi. Kalau sudah, kalau nggak ada yang ditanya, Anda bilang ya lanjut gitu ya. Supaya saya tahu. Teman-teman masih banyak yang belum tahu gak, mumpung Ibu belum lanjut nih. Ya, nggak apa-apa. Kamu pelajari dulu. Sambil baca, sambil pelajari. Bu Ade mau tanya, Bu. Ya. Berarti untuk yang investmentnya itu dari 176 ditambah 36.800 dikurangi Ini 24 ya, Bu, ya? Iya. 188 itu dari 176 ditambah 36,8 dikurangi iya. Dividen ya. Dividen, iya. Oh iya, ya. Terima kasih, Bu.
Udah beres atau masih ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja kali ya, Bu. Ya, lanjut aja, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke bikin kertas kerja konsolidasi setahun setelah akuisisi. Tadi akuisisinya tadi kan tahun 2016, awal 2016. Sekarang tadi kita bikin kertas kerja konsolidasi akhir tahun 2016. Sekarang bikin akhir tahun 17. Nah, akhir tahun 17 kita tentukan dulu nilai investasinya sekarang berapa. Nah, sekarang kita lihat nilai investasi awalnya adalah 176. Original cost-nya 176. Kemudian ditambah income dari SAN 2016 36.800 tadi. Kemudian dikurangi dividennya 24.000. Sedangkan berarti investasi pada awal 2017 188 ini. Ya, seperti yang ditanya dulu tadi. Nah, sekarang kita lihat nilai investasi akhir tahun 17 berapa? Sekarang income dari SAN-nya 44.800. Sekarang kita lihat soalnya dilanjutkan yang tadi. 44.800 diambil dari 60.000 kalikan 80%. 44.800. Nah, kemudian dikurangi dividen, dividennya tetap sama 30.000, berarti 80%-nya adalah 24.000. Sehingga nilai investasinya adalah 209.600. Ya. Kemudian transaksi intercompany antara POP dan SAN hanyalah ada 20.000 non-interest bearing loan atau hutang wesel antara POP dan SAN. Ya. Kemudian konsolidasinya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat, sekarang pendapatan investasi dari SAN tahun 17 adalah 44.800 ini. Nah, sekarang kita eliminasi 44.800. Eliminasinya kemana? Eliminasinya ke dividen. Ya, Anda harus hafal, dihafalkan aja ya, supaya nggak usah banyak mikir. Income dari SAN habis 44.800 dihapus ke dividen. Dividennya berapa tadi? 24.000. Sisanya adalah investasi pada SAN. Ya. Kemudian sebetulnya ya yang bikin itu yang membuat kalau kita bikin kertas konsolidasi itu kita bikin ini dulu, jurnal yang A. Kemudian saya biasanya langsung yang jurnal ke C. Yang ke C itu adalah menghapus investasi dari SAN, menginvestasi awal. Ya, kita hapus investasi awalnya SAN 188.800 ke return earning dan capital stock. Nah, patennya berapa? Patennya ini 36.000. Awalnya kan 40.000 tadi, tapi sudah dikurangi dengan amortisasi sehingga tahun 16 sehingga tahun 17 tinggal 36.000. Ya. Non controlling interest-nya adalah itunya apa namanya? Sisanya. Nah, enggak usah ya, non-control interest-nya adalah sisanya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, beres ya. Beres. Sekarang non-controlling interest ini, income statement. Ya. Income statement-nya 56.000 kalikan 20%. 56.000 dapat dari mana? 44,8 dibagi 80% kalikan 20%.
Persis caranya. Ini dari mana? Yaitu dari amortisasi expense-nya tadi. Amortisasi paten 4 di situ. Ya. Keluar lagi kalau POP. Sekarang bedanya adalah ada transaksi intercompany. Intercompany-nya adalah di parent akan muncul 20 sebagai not receivable, di Sun akan muncul notes payable 20. Ini dihapus, intercompany-nya dihapus, 20 hapus 0, konsolidasinya 0. Nah ya, sekarang non-controlling interest. Non-controlling interest dapat dari mana tadi? 5,2 itu adalah non-controlling interest yang dari income statement, non-controlling interest share. 95,2 ini yang dari awal, 5,2 ini dari sini. Non-controlling interest share-nya 11,2, kemudian dikurangi dividennya, sisanya 5,2. Kemudian ditambah dengan yang awal ini. Anda masukkan 2 ini non-controlling interest di dalam ekuitas di dalam konsolidasi ini. 52,4. Ya. Step by step-nya antara yang satu dengan yang tadi dengan step by step-nya antara yang 31 Desember 16 sama yang 31 Desember 17 itu sama, ya. Apa yang harus Anda cari terlebih dahulu adalah Anda tentukan ini dulu. Ini yang penting. Income dari Sun-nya berapa, kemudian investasinya berapa. Itu dulu. Kalau ini sudah benar, Anda cari non-controlling interest-nya pasti sudah benar juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada transaksi intracompany enggak? Kalau ada transaksi intercompany, maka transaksi tersebut harus dihapus. Oke, Anda pelajari dulu yang 31 Desember 2017 ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Anda pelajari dulu, saya tunggu.
Ada yang perlu saya jelaskan lagi? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutnya ini adalah tadi kan book value sama dengan fair value pada saat akuisisi. Nah, sekarang jika book value beda dengan fair value dan ada excess tersebut dialokasikan ke net asset lainnya, ya. Nah, ini soalnya baru lagi. PAM mengakuisisi kepemilikannya Sun pada tanggal 31 Desember tahun 2016 sebesar 360.000. Ketika Sun, ekuitasnya Sun adalah modal sahamnya 200.000 dan return earning-nya 250.000. Ya. Nah, berarti implied fair value-nya adalah 90% ini kayaknya ya. PAM mengakuisisi, saya kurang ini 90%. Sorry. Nah, PAM mengakuisisi 90% equity acquired 90%. Nah, 90% berarti implied fair value-nya adalah 360.000 nilai investasi awalnya dibagi 90%. Implied fair value-nya adalah 400.000. 400.000 Anda bandingkan dengan book value-nya Sun, yaitu 200 dan 50. Berarti ada kelebihan berapa? Ada kelebihan berapa ya? 150 ya, Bu? Ya, kelebihannya 150 ya. Nah, kemudian bedanya fair value sama book value-nya Sun adalah sebagai berikut ya. Ada inventory yang over value 10. Land over value inventory book value-nya 50, fair value-nya 60, berarti under value 10. Land under value 30, building under value 80, dan equipment over value 20. Dialokasikan yang under nambah, yang over kurang. Ya, 100. Berarti ada sisa 50. 50 itu dianggap sebagai goodwill. Ya. Kemudian keterangannya selama tahun berjalan,
inventorinya habis dijual. Kemudian land-nya tetap digunakan. Kemudian building-nya diamortisasi 20 tahun, equipment-nya diamortisasi 10 tahun. Goodwill-nya tidak perlu diamortisasi. Sekarang konsolidasi pada saat akuisisi. Kalau saat akuisisi hanya neracanya aja, ya. Anda saat akuisisi, Anda munculkan excess ini 150, ya. 150 ini untuk apa aja? Ada di jurnal yang di B ini, yaitu untuk inventory yang under value, land under value, building under value, equipment yang over value dikurang, ditaruh di sebelah kredit. Ya. Kemudian investasinya hapus, ditampilkan goodwill di sini. Kemudian ekuitasnya Sun dihapus. Ya, pada saat akuisisi paling gampang. Ya, non controlling interest-nya keluar 40. Ya, 40 dari mana? 4 adalah 360 dibagi 90% sama dengan 400.000. 400.000 kalikan 10%. Non controlling interest-nya adalah 40 di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau konsolidasi setelah akuisisi, ya? Sun melaporkan net income sebesar 60.000 pada tahun 2017 dan declare dividen 10.000 pada 1 Juni dan tanggal 1 Desember. Sehingga dividen yang dikeluarkan oleh Sun totalnya adalah 20.000. Yang dividen 1 Juni sudah dibayar, yang 1 Desember masih terhutang. Ya. Kemudian Sun menjual semua inventory yang tadi under value. Tapi under value land dan building masih tetap dipegang. Demikian juga yang over value equipment-nya. Nah, ini tadi sudah. Kemudian intra-company-nya. Selama tahun 2017, Sun meminjam uang sebesar 20.000 dari PAM dalam bentuk non-interest bearing note, hutang wesel. Sun telah membayar hutang wesel tersebut tanggal 30 Desember, tapi ceknya masih in transit, belum dicairkan oleh PAM. Sehingga dalam neracanya PAM, yang neracanya PAM sendiri, belum hutang wesel dari Sun ini masih akan tampak dalam neracanya PAM. Ya. Nah, ini adalah jurnal pada saat PAM menerima dividen tanggal 1 Juli kas pada investasi pada Sun. Yang Desember tanggal 31 adalah perhitungannya dari mana 43.200 ini, yaitu net income-nya Sun 60.000, kemudian 31 Desember ini kan pendapatan investasi, ya. Pendapatan investasinya dari mana? Yaitu dari net income-nya Sun, kemudian ditambah dan dikurangi dengan ekses tadi itu. Eksesnya apa saja? Inventory. Inventory-nya habis dijual, habis dikurangi 10. Kemudian building-nya diamortisasi 20 tahun, dikurangi 4, equipment-nya dibagi 10 ditambah 2, karena equipment-nya tadi adalah over value. Sehingga income dari Sun 48.000. Nah, tapi bagiannya PAM hanya yang 90%. Yang 4.800 itu adalah miliknya non-controlling interest. Ya. Jadi PAM penambahan investasi PAM tahun 2017 adalah 43.200 di sini. Ya. Racanya PAM. Nah, sekarang income dari Sun 43.200. Benar ya? 43.200 di 43.200. Enggak masalah, ya. Nah, sekarang 43.200 kita hapus. Jret.
Ya, 43.300, 2 hapus. Kemudian, nah, kita lihat di sini aja. 43.200 dihapus, dilawankan dengan dividen. Dividennya ini 18.000. 18.000 dapat dari mana? 18.000 dividennya kan 20.000 ya. Dividennya tadi 20.000. 20.000 kalikan 90%, 18.000. Kemudian sisanya adalah investasi dari Sun. Ya. Nah, itu yang untuk menghapus income dari Sun. Nah, kemudian kita masuk ke sini dulu, ke neracanya dulu, step by step-nya ya. Neracanya dulu, neracanya kita masuk di sini, investasi pada Sun 394,2. Anda cek lagi, sudah benar belum 394,2? Nah, 394,2. Sekarang kita lihat nilainya berapa? Awalnya adalah 360. 360 kemudian dikurangi 9.000, ya kan? Kemudian 300, ya kan? Kemudian dikurangi 9.000 lagi yang dividen tanggal 1 Desember. Sehingga investasi pada Sun adalah 394.200. Nah, sudah benar? Kalau sudah benar enak ya. Kalau sudah benar 394.200 dihapuskan. Dihapus kemana? Ke nilai ekuitasnya. Ekuitasnya Sun. Ya, ekuitasnya Sun. Kita lihat di sini. Ya, ekuitasnya Sun adalah kita hapus 360 ini. Kemudian return earning-nya Sun-nya dihapus 50 dan 200 ya. Nah, sekarang yang agak bingung, kita lihat 90 di sini. Anda merem aja yang ini. Ya, yang 50 yang dihapus yang di sini, yang di return earning awal ini. Ya. Nah, kemudian investasinya sudah habis. Nah, kalau investasi pada Sun-nya sudah habis, keluar yang namanya unamortized excess tadi. Unamortized excess, kemudian itu dipilah-pilah kemana aja. Nah, ini. Dipilah-pilah kemana aja, yaitu yang ke inventory. Karena inventorinya sudah dijual, maka yang muncul adalah COGS. Land-nya masih ada, tetap ada 30.000. Building ada 80.000. Kemudian ada goodwill tadi dan equipment-nya turun 20. Sudah. Nah, kemudian building sama equipment kan harus didepresiasi karena masih ada nilai manfaatnya. Maka beban depresiasinya untuk building dan equipment harus disesuaikan. Ya, disesuaikan. Building dibagi berapa tadi itu? Buildingnya disesuaikan dengan masa manfaatnya. Nah, tambah kurangnya ini kan tadi under value, yang equipment-nya over value. Karena equipment over value, maka beban depresiasinya adalah berkurang di sini. Ya. Kemudian jurnal eliminasi. Nah, oke. Nah, dari tadi yang paling penting adalah step by step-nya apa?
Yang pertama adalah Anda hitung dulu income dari SAN sama investasi dari SAN. Itu yang penting dulu. Nah, kalau sudah benar, Anda hapus income dari SAN dulu. Hapusnya kemana? Ke dividen sama investasi di SAN. Yang kedua adalah menghapus ini, investasi pada SAN. Investasi pada SAN tadi 394 kan sudah kehapus di pada saat kita mengeliminasi income dari SAN. Nah, investasi dari SAN ini kita hapus ke capital stock dan return earning awal miliknya SAN. Kemudian keluar unamortized excess. Sudah. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah non-controlling interest share. Non-controlling interest share Anda ambilkan dari income dari SAN ini, 43,2. Anda bagi dengan 90%, kemudian nilainya Anda kalikan dengan 10%, 4,8. Ini muncul pada saat untuk mengeliminasi dividen untuk minority report, minority share. Nih. Minority report, itu kan nama film ya. Minority share ya. 4.800 ini. 4.800. Dividennya 2.000 yaitu 20.000 kali 10% sama non-controlling interest sisanya. Kemudian non-controlling interest-nya yang masuk ke ekuitas ini di sini. Sudah pada saat Anda mengeliminasi income dari SAN. Beres, sudah. Nah, kemudian penyesuaiannya ini adalah adanya unamortized excess. Jika itu ada aset yang masih harus didepresiasikan, maka operating expense ini harus disesuaikan. Tempatnya di mana tambah atau kurangnya sesuai dengan under value sama over value. Ya. Kemudian kalau ada intracompany hapus. Nah, kesalahannya dari soal ini adalah tadi si PAM itu belum menghapus piutang vessel dari POP. Si POP belum menghapus piutang vessel dari SAN karena kan sudah dibayar oleh SAN 20.000. Nah, maka di PAM itu harus dibuat jurnal ini dulu. Kas pada notes receivable. Hapus. Berarti note receivable-nya sudah habis. Begitu. Sampai habis. Kasnya bertambah 20. Ya, jadi Anda jangan bingung. Pertama, hapus income dari SAN. Kedua, hapus investasi dari SAN. Kemudian keluar yang unamortized excess. Unamortized excess alokasikan ke aset mana aja. Setelah itu, unamortized excess kamu sesuaikan. Kalau ada aset yang masih dimiliki, berarti harus disesuaikan beban depresiasinya. Ya, kemudian intracompany-nya hapus. Ya, intracompany hapus. Jika ada kesalahan, maka kesalahan itu harus dibetulkan terlebih dahulu. Baru nanti dikonsolidasikan. Begitu. Nah, jika saya bilang bahwa yang Anda harus hitung dulu adalah income dari SAN. Ada kalanya nanti soalnya itu adalah income dari SAN-nya ini masih salah. Misalnya, ini kan yang benar 43,200. Ya kan? Misalnya dia ketinggalan mengincludekan 10.000 ini. 10.000 ketinggalan. Berarti ini kan salah. Nah, berarti yang 10.000 itu harus dibetulkan terlebih dahulu. Baru dihitung lagi. Begitu ya. Jadi nanti soalnya hati-hati Anda hitung dulu income dari SAN sama investasi dari SAN. Kalau nilainya sudah benar, Anda langsung bisa bikin kertas kerja konsolidasi. Jika ada error, betulkan dulu errornya itu, baru bikin kertas kerja konsolidasi. Demikian.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Materinya hanya itu saja ya, bikin kertas kerja konsolidasi. Nah, Anda pahami dulu, kalau ada yang mau diulang silahkan. Saya tunggu. Menurut Anda susah mana? Agak menengah 2 sama lanjutan? Lanjutan kayaknya, Lanjutan, Bu. Ibu. Lanjutan. Lanjutan, Bu. Soalnya lebih apa ya? Dalam banget gitu, Bu, kayak perhitungannya, jurnalnya. Jelimet ya perhitungannya. Iya, Bu, kan kalau misalkan itu tinggal jurnal, hitung jurnal Iya. gitu. Kalau menengah 2 ada rambu-rambunya. Seperti ini, tinggal jurnal ya kan. Ini harus step by step, step-stepnya harus diikutin. Iya, kalau salah dikit, kesannya pasti ya, salah ya, Bu ya? Iya, iya. Nggak enaknya ini, nggak enaknya itu. Oke, ada yang mau diulang atau mau ditanyakan lagi? Bahan UTS-nya hanya konsolidasi ini saja ya. Minggu depan itu kalau ada ini selanjutnya itu kalau ada transaksi antar induk dan anak. Kalau induk jualan persediaan ke anak, nanti perlakuannya seperti apa. Kalau anak jualan persediaan ke induk, itu seperti apa. Kemudian kalau ada transfer aset, parent mentransfer aset ke anak, anak mentransfer aset ke induk, itu nanti konsolidasinya seperti apa. Ya. UTS berapa soal, Bu? Wah, saya nggak tahu ya. Kalau sini mungkin saja soalnya satu seperti tadi yang E38 itu kan soalnya satu, tapi pertanyaannya kan bisa 5 gitu. Oh, iya, baik. Jadi soalnya dikit aja tapi pertanyaannya banyak. Baik, Bu. Kalau ini tadi seperti tadi saya kan bisa tanya kan? Ya. Yang saya yang ditanya ya. Ada prioritas kan, Bu ya? Sebelum Ada. UTS? Alhamdulillah. Ada, pasti ada. Insya Allah ada. Ya. Misalnya saya tanya begini, dari soal tadi, berapakah non-controlling interest share? Nah, kalau Anda harus hati-hati ya, kalau pakai share, itu berarti yang ada di income statement.
Kalau hanya non-controlling interest, itu ada yang di dalam balance sheet. Ya, kalau tanyanya share, ada di income statement. Begitu. Nanti yang paling enak pertanyaannya adalah berapa kan controlling share net income? Anda nggak usah hitung jelimet seperti ini. Anda lihat ininya berapa, punyanya parent berapa. Itu. Kalau ABCD loh ya. Kalau Anda ujiannya nanti ini bikin kertas kerja ya harus jelimet seperti ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk labnya Pak Asfar ngasih kertas kerja nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Iya. Ya. Presentasi sama video, Bu. Baru Oh, video. PowerPoint. Ya, PowerPoint juga. Oke.